Kalau disebutkan peningkatan ekonomi tetap gini-gini aja. Oh gitu. Iya, ayo atuh pemuda Sinarsari mana ya gitu kan. Potensi di Sinarsari ada loh gitu. Ketahuan banyak yang bermain di situ, nah itu baru nanti bisa jadi potensi. Kalau Kang Acim sekarang kan walaupun Kasipem tapi mengurus juga kegiatan-kegiatan Kestra. Iya, dan juga terjun langsung ke masyarakat ya, melihat kondisi masyarakat. Nah, dengan kondisi masyarakat pasca Covid ini di Sinarsari seperti apa sih? Pasca Covid? Iya. Anggaplah pasca kan, karena udah melandai kan? Iya, udah melandai sih. Ya alhamdulillah. Sekarang kan pemerintah sekarang bukan Covid lagi itunya ya. Iya. Pasca Covid, berarti PMK. kan Ya. apa namanya Transisi. peningkatan ekonomi kan. Ya. Nah, pemerintah sih gitu, peningkatan ekonomi gitu kan. Nah cuman ya kalau disebutkan peningkatan ekonomi tetap gini-gini aja. Oh gitu. Ekonomi tetap gini-gini aja, belum ada peningkatannya. Belum ada peningkatan. Cuman sekarang mungkin masanya untuk peningkatan ekonomi masyarakat gitu. Terus masa peningkatan ekonomi masyarakat, tapi saya dengar harga-harga sekarang Makin naik. Pada naik. Wah. Ngeri. Biasa ini baraha ya Kang Acim. Nah, saya taruh beli biasa, alhamdulillah. Tapi pemajikan ngeluh aja. Pemajikan ngeluh aja di. Saya nggak pernah beli beras, istri yang beli beras, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya nggak pernah beli bumbu, Enggak. nah, tapi ya itulah. Kalau orang dapur selalu ngeluh. Cabai mahal ya, ini mahal. Oh gitu. Jadi kondisinya seperti itu ya sekarang ya. Kondisinya seperti itu. Nah, ngomongin pastikan ekonomi, ngomongin bantuan sosial. Sejauh ini bantuan sosial dari Kemensos yang berjalan dua ya, PKH sama BPNT. Minyak goreng satu lagi. Sama Migor yang lewat kantor pos. Iya. Nah, sejauh ini gimana nih bantuan sosial khususnya BPNT sama PKH aja dulu di Sinarsari? Apakah tersalur dengan lancar masyarakat sehingga bisa menopang hidupnya? Alhamdulillah kalau untuk PKH kemarin kan bertahap ya. Yang saya tahu sih ada beberapa KPM PKH yang apa sih? Yang lain sudah cair, yang ini belum cair. Ternyata itu cairnya nggak berbarengan, cuman berdasarkan termin apa namanya gitu kan. Itu pendamping PKH lah yang tahu itu. Tapi setelah beberapa waktu semuanya sih cair gitu, alhamdulillah. Ya memang ada beberapa yang memang dari sananya sudah diputus, entah dia tidak punya komponen lagi atau masalah data, saya kurang tahu kalau itu. Gitu. Terus kalau untuk BPNT alhamdulillah lancar juga ya. Kemarin ada yang lewat Himbara, ada yang lewat kantor pos, alhamdulillah tersalurkan, semuanya tersalurkan. Itu mungkin ada beberapa yang tidak tersalurkan, itu ada yang kemarin ngambil di kantor pos karena orangnya sudah meninggal. Dan di kakak tunggal, itu tidak bisa tersalurkan. Itu tapi pihak keluarga juga ahli waris nggak mempermasalahkan sih seperti itu. Cuman ada beberapa mungkin KPM BPNT di Sinarsari ada sekitar 80 KPM dari kisaran 600-an itu yang saldo nol. Dari dulu? Ada yang dari dulu, dari awal dapat kartu. Ada juga yang baru-baru saldo nolnya. Kalau saya rekap sih sekitar 80-an. Aduh, jadi itu yang rekap juga Akang gitu? Ya, terpantau lah ya? Terpantau. Nah, ngomongin yang saldo nol, penyebabnya apa sih sebenarnya? Mungkin Akang pernah tanya-tanya ke orang bank atau pelaksana, iya, PKSK atau siapa gitu? Kalau yang saldo nol, yang saya tahu ya mudah-mudahan saya nggak salah menjawab. Mudah-mudahan saya nggak salah menjawab. Itu kalau saya lihat dari
apa sih, dari data atau saya pantau dari berita gitu. Saldo nol itu kesalahannya ada di data. Ada di data. Yang sekarang kan ada data anomali, data terus yang kesalahan nik. Nah, itu terjadi waktu yang Kemensos itu ada masalah dengan KPK, ya kan? Nah, muncullah data itu, saldo nol itu awalnya dari situ sih. Jadi di situ ada yang namanya berbeda. Terus dalam satu kakak ada 2 penerima, ya kan? Orang tuanya sama anaknya. Double nah, ya. double. Itu padahal ya. satu kakak. Nah, jadi pas kesininya orang tuanya nggak dapat, anaknya juga nggak dapat. Ya ternyata pas ditelusuri dicek ternyata satu kakak dapat 2, itu 2 bantuan. Terus ada juga yang nicknya invalid. Nah itu kemarin-kemarin sih kita sudah dari kementerian, dari dinas sudah sounding ke desa untuk melakukan verifikasi dan validasi ya terpal data itu, dan sudah dilaksanakan. Mungkin yang sekarang masih saldo nol juga, ya mungkin datanya masih bermasalah, itu aja sih. Kita positif aja. Positif aja ya. Walaupun, tapi gini, saya dapat beberapa keluhan lah dari beberapa desa di Dramaga. Salah satunya kurang kooperatifnya bank. Itu Himbara kalau di kita Mandiri. Nah, Sinar Sari sendiri merasakan hal yang sama nggak? Sebenarnya kalau misalkan kurang kooperatif, gimana ya? Soalnya kan kita dari desa kewenangannya hanya melaporkan, Entah itu dari pihak banknya yang kurang kooperatif atau dari pihak dinasnya, gitu kan? Atau dari pihak mana? Ya saya nggak bisa menyalahkan siapa-siapa kalau itu. Yang pasti kan kita pihak desa ada misalkan temuan saldo nol dan kita rekap, kita laporkan, lapor melalui TKSK. Nah, dari TKSK entah ke banknya langsung, entah ke dinas, entah kemana, saya kurang tahu kalau masalah itu kan kewenangannya TKSK gitu. Gitu. Kalau kita kan desa hanya merekap kejadian di KPM kita, misalkan saldo nol, kita fotoin kartunya gitu kan, terus kita rekap, ditulis nomor kartu berapa, ininya namanya siapa, alamatnya berapa, laporannya apa, misalkan saldo nol atau error apa segala macam, kita laporkan. Kita laporkan. Tapi alhamdulillah yang kemarin yang sudah dilaporkan, alhamdulillah tahun 2022 kalau nggak salah itu ada yang cair. Berapa persen? Sudah hampir 50%. 50% dari yang kosong ya? 50% dari yang saldo kosong, alhamdulillah ada yang cair. Yang 80 tadi? Iya, dari yang 80. Berarti sekitar 40-an ya? Sekitar 40-an. Cair ada yang cair. Alhamdulillah. Itu kan pas penyaluran, ini ada gitu. Alhamdulillah sih. Berarti itu tadi ngomongin sosial, ya kan? Saya mau sedikit ngerembet ke hal yang lain. Pengen tahu kepemudaan di Sinar Sari seperti apa? Kepemudaan ya? Apakah kalau saya lihat kan banyak potensi nih. Tadi saya lihat ada danau Sinar Sari, ya kan. Masuk ke sini lahan pesawahan masih besar, gitu kan. Ada komplek-komplek yang sebenarnya hampura sampahnya bisa dikelola, ya kan. Yang potensi akses internetnya bisa dikelola. Itu gimana tuh? Apakah ada geliat-geliat atau mungkin saran lah? Atau seperti apa gitu? Ya mungkin kalau berbicara potensi potensi desa Sinar Sari, sebenarnya kalau yang saya perhatikan gitu ya, yang tadi ada potensi yang mungkin bisa diangkat gitu kan, untuk mesejahterakan masyarakat desa. Contohnya dari setu, kita punya 2 setu, yang satu setu Ciranji, yang satu setu tengah. Nah itu kalau misalkan memang dikelola dengan baik, insya Allah bisa menghasilkan gitu kan. Iya, betul. Tujuan pengelolaan itu menghasilkan untuk siapa? Untuk masyarakat desa sendiri gitu kan. Nah, terus kalau untuk masalah kepemudaan, nah sulit juga saya kalau berbicara masalah kepemudaan. Soalnya saya sendiri
jauh gitu dengan pemuda itu jauh. Oh gitu. Gitu. Padahal masih muda ya. Padahal masih muda. Gitu. Mungkin karena kesibukan apa segala macam gitu ya. Mungkin saya sekarang jarang dekat dengan pemuda. Kalau dulu sih memang saya dekat, aktif di wilayah sendiri gitu. Paling enggak di wilayah sendiri dulu gitu kan. Aktif di wilayah sendiri. Saya mengelola kepemudaan. Terus kalau di wilayah yang istilahnya satu desa Sinarsari, itu kan ada tingkatannya lagi. Ya mungkin kalau misalkan memang sekarang geliatnya belum kelihatan, mungkin saya ke pemuda sok lah. Ayo tuh. Iya, ayo tuh pemuda Sinarsari mana ya gitu kan. Potensi di Sinarsari ada loh gitu untuk untuk memajukan desa. Betul. Untuk memajukan desa sendiri. Dan diri sendiri lah ya. Iya. Karena kan income itu pasti dinikmati oleh diri sendiri, benar nggak? Iya. Selain diri sendiri, Desa buat juga. masyarakat Desa buat juga. masyarakat desa juga gitu. Iya. Berarti potensi tadi ya, potensi situ Ciranji, situ Tengah itu ada sebenarnya. Ada sebenarnya. Kalau misalkan memang mau mau dikelola gitu. Mau dikelola. Saya tuh kan keindahan alamnya itu dapat. Jadi kalau misalkan kita mau ke arah wisata, itu sangat bisa lah gitu. Sangat bisa lah gitu. Cuman ya kenapa desa tidak mengelola itu? Nah, karena itu udah ada masing-masingnya. Jadi yang satu Ciranji itu sama desa itu sudah diserahkan kepada Karang Taruna. Ya. Pengelolaannya. Ciranji itu yang ini. Yang ini. Ya. Terus kalau yang Setu Tengah, saya kurang tahu tuh kalau yang Setu Tengah. Gitu. Jadi kalau misalkan itu mau diarahkan ke arah pariwisata, kita sudah ngobrol-ngobrol dengan yang berwenang. Ada BBWS kan sama PSDA ya. PSDA untuk yang kewenangan Setu itu. Jadi Setu itu bukan kewenangan desa. Kewenangan adalah BBWS dan PSDA. Sudah mempersilahkan padahal ya. Itu. Justru izin dulu. Oh, izin dulu. Nah, saya udah sempat ngobrol sama orang PSDA, udah sempat ngobrol sama orang BBWS gitu kan. Ternyata izinnya lumayan. Lumayan rumit gitu ya. Padahal tanah ada di urang ya. Lumayan rumit gitu. Jadi kalau misalkan desa mau menganggarkan ke situ, ya berarti harus gondok-gondokan istilahnya. Aduh. Berbenturan gitu. Berbenturan gitu. Betul. Sedangkan kalau misalkan kita mau jalur yang istilahnya sesuai aturan, kan berarti harus satu perizinannya harus ada dulu. Nah, kalau perizinan sudah ada, desa diizinkan, baru desa mungkin bisa mengelola. Nah, kalau misalkan memang yang tadi ada potensi misalkan anak muda nih mau mengelola itu, sebenarnya kalau misalkan ada penggeraknya, mungkin bisa dengan kerja bakti dulu, pembersihan dulu ilalang-ilalangnya gitu kan, kerja bakti lah, sukarela lah gitu ya. Betul. Jeung kurang sarerea gitu ya. Bener. Nah gitu. Paling setelah dikerja baktikan, ditata sedemikian rupa. Nah nanti kalau udah ketahuan, kan baru kan ketahuan banyak yang bermain di situ. Nah itu baru nanti bisa jadi potensi kita luar biasa. jadi ajukan gitu. Mantep.